ada pertanyaan nih di luar ya, saya udah catat, dibilang apakah Alvin Lim panik dan marah, dibilang di situ. Ya, saya mau menjelaskan ya, lawyer lain mungkin panik, tapi saya sudah lebih dari 200 LP dilayangkan ke saya ya. Dan dari LP-LP tersebut ada 3 orang sakti, teman-teman. Saya mau jelasin ke teman-teman nih, 3 orang sakti itu. Jadi ketika digertak, takut dan mundur, teman-teman. Saya mau kasih tahu bahwa lawyer LQ Indonesia Law Firm ini adalah jenis yang berbeda, ya, jenis yang berbeda. Saya kasih tahu bahwa satu, kita tidak main 2 kaki. Ya, ketika kita di-hire melawan oleh A, misalnya melawan B, maka kita akan fokus membantu A untuk melawan B. Situ. Ketika kita mendapatkan atau menandatangani surat kuasa, lawyer LQ tidak akan mundur, pantang menyerah sampai akhir dari kasus tersebut. Ya. Dan ini 3 LP sakti yang jauh lebih sakti daripada LP-nya Novi. LP Novi mah, saya kasih tahu ya, ada atensi juga kagak itu, nggak diatensi itu. Aduh. Jadi Novi, ya kan, yang lu harus lakukan sebenarnya, lu baik-baik minta maaf. Kalau lu minta maaf, ya kan, bukan ke gua minta maafnya, lu minta maaf ke Agus. Ya, lu minta maaf ke Agus di situ. Lalu ya, gua akan cabut laporan polisi Agus terhadap lu, dan gua akan cabut laporan polisi gua terhadap lu. Enak kan? Hah? Lu minta maaf doang dapat 2 hadiah. Dan gua tidak minta laporan polisi lu terhadap gua dicabut. Jalanin aja. Gopur, ya kan? Jadi lu gak usah ketakutan, lu gak usah nanya-nanya terus, kok Alvin Lim kapan mau minta maaf? Gua gak akan pernah minta maaf sama lu. Kenapa gua gak mau minta maaf? Karena gua gak merasa bersalah. Ya, Heri Kunchoro ini kan pengusaha, otomatis yang bayar juga kan Heri Kunchoro. Lalu persoalannya apa? Kalau menghadiri suatu acara gitu kan. Dan ini biasa kok. Kak Rey sendiri, istri gua sendiri sering memberikan uang kepada pedagang dan lain-lain gitu ya, sering membagikan rezekinya. Tapi apakah dengan istri gua melakukan hal itu, lalu istri gua tidak boleh ke tempat-tempat hiburan malam? Tentu tidak. Kehidupan orang harus terpisah dengan kegiatan apa yang dia lakukan begitu. Ini kan tergantung orientasi orang menganggap, persepsi orang menganggap apa itu klub malam, apa itu tempat hiburan malam. Tergantung. Sekarang gua ingin satu gambaran lagi, misalnya Gus Miftah. Gus Miftah juga melakukan dakwah bahkan di klub malam di Jawa Timur. Hal itu adalah hal yang tidak mengherankan bagi seluruh pihak begitu. Bagi yang nggak suka berada pada klub malam, ya oke, dia nggak suka. Kayak gua adalah orang yang nggak suka ke klub malam. Tapi apakah dengan orang pergi ke klub malam lalu kita bisa persalahkan, lalu kita bisa membunuh karakternya bahwa dia dicap sebagai seseorang yang tidak benar? Kan enggak. Nah, ada juga teman-teman gua, pengusaha-pengusaha yang hobinya ke klub malam. Tapi apakah kita bisa cap mereka sebagai seseorang yang tidak benar begitu? Jadi semua kembali lagi ke persepsi dan tafsiran orang masing-masing. Justru dikhawatirkan ketika ada seseorang yang selalu menjudgment, ada seseorang yang datang ke klub malam, maka itu disebut tidak benar. Maka dikhawatirkan suatu saat nanti kalau ketahuan dia ke klub malam, berarti dia sedang melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar. Kan itu aja sebenarnya poinnya. Contohnya, saya selalu katakan misalnya, orang yang ke klub malam nggak benar, orang yang ke klub malam berarti jahat. Misalnya, saya katakan begitu. Lalu suatu saat, saya ke klub malam, karena ada urusan, karena mungkin saya ketemu klien, karena saya ada urusan penting begitu. Lalu, kalau saya katakan orang yang ke klub malam jahat, maka saya harus menerima ketika saya datang ke klub malam itu berarti saya adalah orang yang jahat. Nah, itu sebenarnya cara kita berpikir secara semiotik ya. Jadi intinya adalah jangan pernah melakukan judgement. Siapapun mau datang ke tempat hiburan manapun tidak mencerminkan isi hati seseorang, tidak mencerminkan perbuatannya itu baik atau buruk begitu. Jadi intinya semua sama. Ya sekarang saya ingin satu gambaran, misalnya katakan Alvin Lim suatu saat nanti
mendapatkan seorang klien yang mana kliennya adalah bos dari klub malam. Lalu akhirnya Alvin Lim diundang. Videonya tersebar. Apakah bisa kita katakan bahwa selama ini Alvin Lim jahat? Ternyata kan nggak bisa seperti itu. Lalu bisa nggak kita sampaikan bahwa Alvin Lim tidak sesuai pekerjaannya yang katanya pembela kaum lemah, tapi dia ke klub malam? Kan nggak bisa juga seperti itu. Ya intinya semua orang berhak untuk melakukan apa saja gitu ya, selama tidak bertentangan dengan moralitas. Selama dia datang ke klub malam dengan niat dan tujuan yang tidak untuk menyakiti orang lain atau tidak berlaku jahat kepada orang lain, ya selama itu it's okay, nggak ada persoalan itu. Berarti itu motifnya apa sih Alvin Lim itu nyebarin video? Nah kalau ditanya apakah motif daripada Alvin Lim gitu, ya gua nggak paham apa sebenarnya motif Alvin Lim akhirnya dia menyebarkan video itu akhirnya supaya orang-orang paham. Mungkin Alvin Lim ingin dengan dia menyebarkan video tersebut, selama ini kan banyak nih orang yang membela Novi ini, yang menganggap Novi seperti seseorang malaikat, katakan seperti itu ya. Karena Novi memang adalah aktivis kemanusiaan yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan begitu, orang para disabilitas, ODGJ dan lain-lain begitu. Nah sekarang kenapa akhirnya Alvin Lim mengangkat itu? Bisa jadi Alvin Lim ingin mempertontonkan kepada orang-orang bahwa selama ini orang-orang yang kalian bela itu nggak baik-baik amat loh. Ini kan sebenarnya konsepnya. Selama ini Novi dipandang baik, Novi dipandang berhati mulia, banyak orang yang mendukung Novi, lalu Alvin Lim sengaja keluarkan ini agar mematahkan itu. Bisa jadi kan seperti itu tuh. Nah, tapi kan kembali lagi dengan apa yang tadi gua sampaikan, bahwa dengan Novi, katakan pun dia setiap malam datang ke klub, apakah dia jahat? Katakan Novi setiap malam ke klub misalnya gitu ya. Apakah dia akan hal itu akan mencerminkan bahwa Novi adalah orang yang jahat? Kan enggak. Contoh, gue sendiri gue punya klub. Gue punya satu bar gitu ya, bukan diskotik ya, tapi bar gitu. Apakah gue menjadi seseorang yang jahat? Apakah gue akan menjadi seseorang yang menyediakan tempat para penjahat? Kan enggak gitu. Jadi kesannya itu menurut saya kuno, menurut saya itu kolot gitu. Bahkan kalau kita lihat gitu ya di kawasan Pantai Indah Kapuk, di sana itu ada namanya Mimi Life House. Mimi Life House juga di sana itu kurang lebih bentuknya sama seperti klub gelap dan lain-lain. Akhirnya, tapi di sana orang-orang yang datang banyak orang-orang tua, orang-orang apa? Kalau bicara masalah maksiat seperti Alvin Lim yang mengatakan orang dukung itu maksiat, itu saya sebagai orang entertainment, sebagai pengusaha klub malam, saya tersinggung. Tidak semua orang yang klub malam itu maksiat. Mereka itu kan refreshing, cari hiburan, kerja capek-capek siang, malam pengen santai, pengen cari hiburan, ya itu bisa dibilang maksiat. Ya, Alvin Lim itu kalau menurut saya seorang pengacara yang ya katakanlah dia seorang pendidikan ya tidak pantas ya bilang seperti itu. Nggak pernah dukung atau nggak pernah ke klub malam. Saya yakin dia pernah lah. Nggak mungkin nggak. Kan orang ke klub malam itu bukan berarti orang jelek ya. Orang itu kan cari hiburan, hilangkan stres kan gitu. Nah, jadi saya Ibu Alvin Lim, tolong mulut dijaga kalau ngomong, jangan asal ngomong yang akhirnya nanti membuat orang jadi tersinggung gitu. Ya, itu yang saya sampaikan kepada Alvin Lim. Apalagi sekarang Anda tuh lagi sakit, konsentrasi aja ke penyakitmu, nggak usah cepat nanti tambah parah sakitmu nanti. Kalau saya lihat di Surabaya ya, di tempat saya di Bluefish Surabaya, sama teman-temannya ya, untuk mungkin menghilangkan penat, lagi mencari hiburan gitu ya. Kalau menurut saya itu ya sah-sah aja sih, nggak masalah. Selesaikan kasus ini dengan aku dengan baik-baik, dan kamu kembali bekerja seperti biasa sebagai seorang sosialita
ya pekerja sosial, kembali aja, nggak usah ngurusin hal-hal seperti ini. Kamu nanti nggak kerja, ganggu pekerjaanmu.